lebih dulu kenal mungkin Nggih. kan sebagai status anak angkat dari orang tua ibu kandung tiang gitu. Nah, Nah, seringnya waktu dari kecil sudah diangkat. Nah, sekarang ada muncul bahasa, nah, sekarang kamu maunya gimana? Oh, serakmu bagaimana? Terus dari nenek, dari orang tua ibu menyarankan untuk mau pamit seperti itu dari leluhur orang tua kandung yang itu dari bapak. iya. Kemudian mau bertunjuk minta saran untuk apa namanya? Apakah dengan tiang sudah mempras seperti ini diharuskan untuk mau pamit dari leluhur orang tua tiang atau bagaimana? Oh, itu aja ya. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Susemo tadi Deoko sudah menyampaikan bahwa sudah diperas dulu ya, Nih, dari masih kecil. dari kelas 2 SD. Ya, di kelas SD. Nah, proses untuk adopsi, kemudian untuk menjadi putra dari yang adopsi, prosesnya kan pertama harus mulai jalur hukum kan, Iya, ampun, iya. yaitu dari pengadilan bahwa sudah disahkan menjadi putra. Nah, yang kedua harus diperas oleh orang tua angkat, kedua orang tua angkat menjadilah putra. Nah, kalau sudah proses itu secara hukum dan secara ritual agama sudah sah. Nah, yang makin terakhir ada istilahnya untuk mempamit ya dia. Nah, secara agama sebenarnya seperti orang kawin gitu ya. Sebenarnya tidak mempamit. Tidak mempamit. Karena dia masih mempunyai tanggung jawab di tempat kelahirannya dia. Contoh ini sebelum nanti analisa jelaskan misalnya untuk Deoko sendiri, ya kita kawin kan, karena kadung sudah lumrah dikatakan mempamit, orang dari pihak perempuan diambil orang laki kan, mempamit sebenarnya tidak, bukan mempamit sebenarnya, itu matur piuning. Matur piuning bahwa misalnya si gadis sudah mendapatkan jodoh, matur piuning yang gurunya, tapi kewajiban secara niskala tidak putus. Misalnya kalau dia punya merajan setiap hari-hari besar, kemudian ada feodalan mungkin di Merajan, wajib datang kan, tidak mau pamit terus berhenti hilang kan itu. Nah itu demikian juga. Nah sebelum itu andai kata terjadi apa-apa, misalnya kalau kawin kan, misalnya mohon maaf, mudah-mudahan yang kawin semua panjang ininya apa jatuh karmanya apa namanya itu cerai misalkan, kan dia tidak boleh lagi datang kan. Nah prosesnya ritual mau piuning lagi kalau sudah dia misalnya cerai, berarti tidak putus hubungannya, kembali seperti itu, mau piuning aja bahwa dia sudah kembali bajang misalnya. Nah proses ini juga untuk mengangkat sentana secara hukum bahwa Deoko sudah mempunyai istilahnya SK dari pengadilan kan, sudah diangkat jadi anak, kemudian diritualkan, diangkat menjadi putra oleh bapak angkat dan ibu angkat, sudah sah, di rumah tinggal matur piuning. Ya, kalau dulu mungkin belum gitu, sekarang nggak masalah, matur piuning aja, tapi tidak istilahnya itu mau pamit, dan Oko masih mempunyai kewajiban secara niskala maupun skala kepada, kalau skala kepada orang tua yang melahirkan, ibu bapak dan leluhur di rumah, masih punya kewajiban. Ya, dan hak-hak Oke sekarang ini di bapak angkat itu sudah penuh sebagai putra. Kalau sudah mempunyai secara hukum dan secara
apanya itu secara ritual atau secara niskalanya. Tidak ada masalah. Kalau dulu mungkin belum matur piuning, kalau sekarang ada kesempatan boleh matur piuning. Kalau itu memungkinkan, kalau tidak ngayang aja kita boleh ngatur piuning. Misalnya dari sini di Merajaan ini bahwa Ahmed yang guru di rumah kan, misalnya kalau di mana rumah dulu? Di Pagesangan. Oh, di Pagesangan, enggak apa, dekat ini bisa. Kalau belum dulu masih kecil, berarti kita kena tahu kan? Nggak harus ke Bali gitu. Nah, di tempat kelahiran kalau sudah ada Merajaan. Ikannya bapak dan Ya, kenapa ibunya kalau sudah punya Merajaan di sini sudah ya? sini sudah. Oh, di sana aja atur piuning ya, bukan istilahnya itu mau pamit. Karena adik Oko itu masih mempunyai kewajiban kepada orang tua. Dua orang tua yang melahirkan, tidak putus. Kalau ada apa-apa masih tetap. Hanya sekarang secara hukum dan secara niskala atau secara ritual agama Hindu sah menjadi putra dari bapak angkat itu. Oh, seperti berarti lebih sementara apa? Lebih memprioritaskan ke nenek ini dulu dan dilempar gitu. Bukan prioritas kan sama. Disamakan. Sama dengan orang sudah kawin. Ya, enggak bisa karena kita lepas dari orang tua yang melahirkan. Kasih sayang kepada orang tua yang melahirkan dengan orang tua angkat itu sama. Tidak boleh kita berbeda. Makanya kalau pandita misalnya memberikan pencerahan seperti orang kawin itu dia dua punya orang tua, yaitu orang tua si perempuan dan orang tuanya sendiri kan harus sama kasih sayang. Bahkan kepada orang tua mertua itu harus kalau bisa perhatiannya sama, tidak boleh mau beda. Nah itu, tapi seperti tadi itu karena dua punya itu harus sama. Saya sakit orang tua harus dijenguk. Kalau kita mempunyai misalnya lebih rezeki, kalau orang tua kita itu wajib kita memberikan. Tidak boleh kita biarkan orang tua kita menderita gitu. Misalnya waktu masih hidup lah kita istilah mau popire orang tua kita. Kalau sudah meninggal orang tua kita biar dibuatkan badai, nah ada artinya kalau masih hidup itu kita istilah ke bahasa lepotan. Banyak bukti itu, misalnya waktu masih hidup orang tuanya itu menderita, tidak diurus sama anaknya. Sudah dia meninggal, bahkan mohon maaf ini dibuatkan upacara besar, tapi itu tidak ada artinya. Ya, karena kewajiban kita sebagai putra yang suputra, mulai orang tua kita sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri, kewajiban kita. Jadi tadi di Oko itu dua punya orang tua, yang di Lembah sekarang Pak Mangku kan, Kumataram dan Ibu Mangku kan, ya, dan orang tua yang di Pagesangan. Nah, Pak Nito ingin sedikit tahu hubungan orang tua yang melahirkan Oko dengan Pak Mangku Mataram, ada hubungan keluarga atau? Dari ibu sebagai anak pertamanya. Oh, dari ibu. Nah, masih ada darahnya dari ibu ya. Yang penting itu jadi proses sudah sekarang di Oko itu seperti tadi. Kalau dulu kita tidak tahu bahwa sudah matur piuning, sekarang tinggal proses matur piuning saja. Bukan mau pamit, itu aja. Kemudian nenek Mangku dapat mungkin dapat masukan juga seperti itu, bahwasanya apalah bahasanya, mau piuning kah atau apakah begitu. Tapi yang jelas kamu harus mantapkan dirimu dulu, kamu di sini atau di Pagesangan gitu di sana. Terus dari nenek bilangnya apa bilang? Dan nenek bilangnya kamu itu ya kayak istilahnya ujung-ujungnya harus dipamitkan seperti itu, karena nenek masih ada ngelihat yang itu kayak kebingungan yang gitu. Jadi bilangnya makanya kamu harus
pastikan kamu itu di mana gitu, supaya jauh pare itu dibilang seperti ini. Misalkan nanti kamu melinggi gitu kan, dibilang supaya nanti kamu nggak bingung di mana mau dilinggikan kayak begitu. Dan seperti itu, makanya jadi masih ada suatu perundingan di sana. Dan dari orang tua kandung sudah memang memastikan tiang itu di sini, dilempar, seperti segala macam. Namun dari bapak menyarankan untuk nggak dipamerkan, karena juga bapak dapat masukan dari ibu kandungnya, karena ada yang seperti itu mau pamit, ada yang punya masalah segala macam seperti itu. Nah itu seperti tadi kalau saya sampaikan, secara ritual itu bukan mau pamit, mau priuning. Nah, karena dua punya leluhur di rumah ibu, ada rumah bapak yang melahir, ibu yang melahirkan, dan dilempar mau priuning sehingga nyambung. Seperti tadi kalau kita semua kita akan kembali kan, kembali tetap kalau sudah mantap oke sendiri seperti tadi secara ritual, secara hukum dan secara ritual sudah diangkat dari anak, itu sudah pasti sudah dilema. Nah sekarang tinggal dilanjutkan itu untuk istilahnya itu apa namanya orang tua dan keluarga lain supaya menyaksikan bahwa sudah mempiuning, tidak masalah. Nah sekarang andai kata Oko sendiri sekarang misalnya bimbang kan itu kan, Oko sendiri yang bimbang misalnya sekarang, baru Oko bisa menentukan sikap. Terus sikap apa? Kalau misalnya tidak mantap bisa dilempar gitu kan, harus kembali dari awal, cabut, harus mengajukan ke pengadilan, suratnya itu harus dicabut ya. Sudah itu mau piuning lagi dilempar kalau memang mau ikut ke ibu kandung. Kalau tidak ya tinggal mau piuning aja tadi ya, tinggal piuning aja. Tidak perlu lagi ada apa-apa. Mungkin ampun niki sembayanglah di rumah kelahiran ibu atau orang pejati segi kan. Kalau secara batin kita lah mungkin disakiti oleh orang tua di Pegesang dan orang tua di Lembang. Tidak ada perlu lagi kita itu istilahnya itu secara anunya mau pamit, hanya mau piuning, mungkin gitu aja. Ya, nah. Tapi untuk seperti yang ini mungkin nggak diwajibkan, diharuskan untuk mau pamit seperti itu. Mau piuning wajib. Mau piuning. Ya, mau pamit tidak ada dalam. Sebenarnya tidak ada mau pamit itu seperti mutus hubungan. Mau pamit namanya. Kan itu berarti tidak ada ikatan ini, tidak putus hubungannya kepada leluhur dan orang tua, tidak putus. Ngede saya saksinya panitia berikan pencerahan itu seperti tadi itu seperti orang kawin. Yang kawin tadi yaitu dia tidak putus kepada leluhurnya dan orang tuanya di tempat kelahirannya, tapi walaupun dia tinggalnya di rumah mertua atau suaminya. Demikian juga di Oke, karena sudah diangkat menjadi putra oleh Pak Mangku Mataram dan Bu Mangku, dan sudah secara hukum sudah dari peras, sudah sah baik secara hukum maupun agama. Tidak ada sebenarnya kebimbangan di Oke, kecuali ampun ini ada hal-hal di luar itu, maksudnya ada pihak keluarga misalnya sekarang mau ada yang istilah mengusik, nah itu secara hukum nggak bisa. Ada yang kita takut-takut gini itu nggak bisa ya. Bahkan itu seperti tadi mungkin juga dulu waktu Oke diangkat kan sudah dirundingkan oleh keluarga besar kan, keluarga besarnya Pak Mangku Mataram dan keluarga besarnya Oke yang di Pegesang. Nah, sehingga sudah istilah sah secara hukum dan secara ritual secara niskala. Mungkin kalau ada bilang tuh mau pamit, bilang aja nanti lingsir nyampaikan bahwa
ada kewajiban untuk matur piuning, seperti contohnya itu orang kawin. Orang kawin pun itu tidak mau pamit, namanya itu matur piuning. Gitu. Ya. Yeah. Jadi nanti seperti yang bakalan menyampaikan yang mulai seperti ini, nanti ada bahasa lagi nenek untuk memastikan terus gimana nanti kamu ke depannya kan, yang seperti gimana genah gitu. Nenek sampai memikirkan seperti itu. Kalau dari tiang untuk memantapkan, dari tiang sendiri juga sudah mengetahui dari secara hukum, secara agama sudah bisa, sudah pasti kan sudah mantapkan diri juga seperti itu. Dan dari orang tua kandung juga sudah mengetahui dan sudah sangat jelas akan hal itu. Gitu. Tetap ya itu seperti tadi itu di orang tua yang mengangkat, tetap di sana. Tapi kewajiban kita seperti tadi itu masih hidup orang tua kita, nggak boleh kita lepas tangan ya. Seperti orang kawin dah, tidak kawin tuh nggak bisa dia lepas tangan sama orang tuanya. Tapi karena sudah salah kaprah, dibilang mau pamit kan dengan sebenarnya kalau panitia setiap ada orang itu mau piuning orang kawin tetap bilang mau piuning, mau pejati, namanya pejati mau piuning. Bukan mau pamit, tapi karena sudah ini dah. Sebenarnya kalau di Lombok lagi drestanya bagus lagi, lebih bagus di Bali nggak ada, yaitu mendatangi keluarga yang lebih tua. Bukan mau pamit itu, mohon doa restu. Di sana juga itu bagus sebenarnya Lombok itu anunya itu. Tapi salah artikan mau pamit dia bilang. Iya itu mohon doa restu supaya dia di tempat baru, di orang tuanya, di suami yang baru itu ya selamat dan panjang ininya jatuh karma itu sebenarnya. Bapak itu baru jelas memberikan, kalau memberikan rencana di tempat orang kawin ya. Nah itu kalau udah mantep nggak usah bingung. Mungkin sampaikan mampu mangku ya, andai kata dulu saya belum ada mau piuning ke yang guru, sekarang pun boleh, kapan-kapan boleh. Nah, ibu mangku menyaksikan dan bapak ibu, nenek masih ya? Masih nenek menyaksikan. Kalau nenek bilang mau pamit, ya silahkan. Tapi itu kalau kita sudah bahasakan itu matur piuning. Oke? Nah itu. Kalau bebek bilang mau pamit silahkan. Bilang nggak apa-apa kita terima. Karena nenek itu ya itu biar jelas anunya kan. Disaksikan oleh nenek kita. Muspo di sana piuning. Sekarang sudah punya secara udah tinggal di Lembar. Sudah orang tua baru udah ada. Tapi tidak lepas dari di orang tua yang melahirkan. Secara ritual tidak mau pamit gitu, tapi secara di masyarakat itu bilang mau pamit, bilang mau pamit ya. Dan itu pun kalau tidak memungkinkan dari jauh bisa kita istilahnya itu ngayang kan, ngayang. Masing-masing perwakilan dari keluarga gitu. Iya, harus disaksikan. Kalau di rumah kan di sini kan dekat. Maksud itu kalau jauh misalnya kan. Sejauh misalnya kita di Sumatera di sini itu ada kan sanggar itu dari situ kita ngayang. Panitia sering itu orang kawin khususnya kan di rumahnya tidak bisa. Kadang di Grio di sini kan. Nah, unggah apa jati untuk leluhurnya lunas di sana. Pernah dia di halaman rumah orang. Dia dari Tabanan, di Tabanan tidak boleh ada upacara karena nyengker karya istilahnya kan. Di alamannya orang kita ngadakan sanggar suryo piuning dia kawin gitu. Nah itu di sini karena banyak itu secara kapras tadi itu sebenarnya bukan mau pamit, dibahasakan mau pamit ya. Nah, berarti untuk memutuskan itu tidak ada gitu. Tapi dari untuk yang berarti tidak ada putus hubungan dari. Oh enggak putus hubungannya, enggak putus. Skala dan skala. Dan itu mungkin tidak boleh juga ini. Bagaimana? Itu tidak boleh juga gitu kalau putus dari leluhur orang tua kandung tiang gitu. Sebenarnya tidak bisa putus. Bisa putus. Seperti tadi itu kalau ada acara di rumah wajib dia itu pulang muspo. Kalau putus kan sudah hilang. Kan. Walaupun tuh lain terah. Ya, misalnya pula lagi mangku pandai misalkan. Nah, di sana tidak pandai, tidak masalah kita. Bapak pasar. Itu tidak masalah. Ya. Anda ini pandai. Sekarang udah jadi pandai karena diangkat menjadi putra pandai. Itu.
Tapi secara skala ini sekali sana juga tidak bisa. Orang banyak yang model gitu. Ada yang diangkat oleh Bapak Desa Manikmas, diangkat oleh Gegel, itu tetap dia dua. Makanya kemarin panitia menyelesaikan upacara pengabdian itu udah berat sekali panitia. Karena semua paling kekeh kan? Dua-duanya mau dia artinya panitia berikan solusi seperti tadi itu. Laki 2 kan. 1 pengikut Manikmas yang sudah diangkat oleh Manikmas itu kan. Yang 1 enggak mau gel-gel dia. Akhirnya panitia berikan kebebasan, silahkan dua-duanya Nastirto. Enggak masalah itu seperti tidak, kan tidak putus hubungannya dia. Jalan lancar. Itu ya. Nah, itu. Ya, tetapi seperti tadi yang dia khawatirkan nenek tetap sudah menjadi pandai di sana. Keturunan pandai nanti ya. Karena jadi kepusu. Nah, itu. Iya, kita semisal suatu saat ada suatu ketepatan, kita ada acara kayak di sana fase ada acara, terus di sana pandi ada acara, itu bagaimana untuk kita menjalanin acara nikah? Maksudnya kayak misalkan ada acara agama di waktu yang sama gitu. Yeah. Apa yang kita harus prioritaskan, tetap di pandi dulu baru ke fase atau gimana? Nah, kalau misalnya waktu jam bersama itu, iya di rumah yang sana dulu baru sana gitu. Wajib di iya ke sana, iya. Tapi di sana tidak boleh juga misalnya itu seperti tadi. Kalau enggak dapat jam yang sama, kita kan bisa jamnya bedakan kan itu. Iya, bisa. Tetap itu. Tetap. Nah, boleh kita. Apalagi? Nah, karena corona ini anjir, saya juga untuk mempioning kan sebaiknya ke Bali kan. Nggak perlu kalau di sini orang tua sudah. Nggak perlu ke Bali. Kalau orang tua di sini sudah. Dia. Mau pioningnya nggak apa-apa di rumah Pagesangan aja kan? Nggak, sekarang kan yang mau pioningnya, yang di mana belum ini mau pioning? Di rumah Pagesangan, di rumah di leluhur di di apa namanya? Di Pande di Bali. Kalau di Pande di Bali, nenek sempat bilang kakek sudah mau pioningin itu. Oh, kalau sudah nggak usah. Dari orang tua Kano juga sudah sempat mau pioningin. Oh, kalau bahwa sudah diangkat. Dan waktu saya jadi polisi juga sudah mau pioning. Adik Tianika juga mau pioning. Pokoknya setiap ada tentang agama ini orang tua Kano tetap mau pioning ya. Ya. Cuma dari nenek masih pengen meyakini lagi. Nah, itu tidak masalah. Kalau memang nanti kalau boleh. Kalau misalnya tuh pamit yang ini yang dibicarakan untuk pandainya ya. Apa yang pasaknya? Yang mempunyai Anunya dia. Tiang baut yang sudah mantap lah istilahnya di pandai kan. Oh gitu. Iya sudah mantap ya sudah. Sekarang tinggal itu lanjutkan itu. Kalau di pasaknya kan tinggal di sini kan. Ampun dikit pasaknya masih tahun di sama pandai. Saudara kakak dia pandai itu gitu. Makanya pandita kalau pendana kan tidak boleh membuat pandai. Kalau pandita boleh, anak semeton. Okay. Karena waktu majar-ajar dewa yang ya dari ngapain kan pandita ngelingi yang pandita. Nah itu yang jadinya nenek takutnya kenapa yang jadi yang di pandai iya, di pasar iya, nanti majar-ajarnya gimana? Nah sudah di pandai sudah. Kalau sudah proses seperti tadi hukum dan ritual sudah. Kan tinggal piuning aja itu dah. Nanti misalnya kalau sudah selesai corona ya nanti kalau dari sini misalnya mau wagam kan juga bisa dilempar. Kalau dari pandainya, kalau dari pasaknya datang aja sekarang kan masih bisa. Deh ya, masih bisa. Saya bisa. Ya biar mantap berdua mikirkan kan enak. Sahkan. Yang juga memikirkan bareng-bareng. Iya gitu biar sah, biar didengar juga. Dalam waktu dekat ini juga berencana. Nah itu dah. Supaya nanti tidak ada suatu ya, ganjelan lah lagi ganjelan ke orang tuanya. Iya, udah pandai ya dek, pandai ya. Adik, yang adik di mana dek? Oh, pas ini kena ini. Satu dia udah pandai, nggak ada masalah dah, pandai deh.
karena diangkat. Inilah kalau agama itu jelas status itulah seperti tadi itu. Kalau dia diangkat walaupun beda soroh, kalau sudah diangkat tidak masalah. Yang penting secara hukum, secara ritual. Dah. Oke. Kalau di adik asal di Bali di mana? Atau di sini? Tiang dari sini. Di mana nih? Dari Lingsar. Oh, Lingsar. Nah, Lingsar. Lingsar daerah mana itu? Di Traktor. Oh, Traktor. Pak itu sering pur sana juga. Oke, kemarin waktu ada pernikahan. Oh iya iya. Ngumpet di dekat Tali Tanjakan itu. Iya iya iya. Oh, datang waktu itu juga? Oke, datang. Oh iya iya. Itu dah mungkin ampun iki sedikit masalah Pandai. Pandai itu apa namanya itu diturunkan oleh Empu Brahmawisesa. Pas dia mesmeto sama Empu Lampita namanya. Kan Empu Brahmawisesa mesmeto sama Lampita. Empu Brahmawisesa menurunkan Empu Gandring Empu Suguna Lurah Pandai kan. Empu Lampita menurunkan Panca Pandita. Pancaresi yaitu Empu Genijaya, terus Empu Semeru, Empu Gano, Empu Kuturan, Empu Berada. Semua semeton. Tapi kalau Pandai kan seperti tadi itu ngambil dari Panca Pandita, makanya semeton dia kan kakak jadinya Pandai kalau dengan Pasak. Nah, kalau Pandai Pasak tidak masalah, banyak Pandai pupurkan Pandai Pasak tidak masalah ya itu. Nah itu adik juga yang orang tua juga biar tahu, karena sudah secara hukum itu udah ada SK dari dari pengadilan kan, cara ritual sudah. Nah mungkin kalau misalnya pura nih kalau lanjut misalnya sampai jenjang pernikahan, nah, upacaranya boleh di apa namanya itu dilembar. Nanti kalau ada keluarga dari beliau datang, kalau udah mungkin corona udah hilang kan, lunas itu di kawinan Pandai sana, bawa tirtanya ke sini ke Lombok. Kalau ada datang, kalau enggak ngayang kita dari sini kawitan. Nambah bandar satu itu ada di Kemulan kan, untuk yang di sini dan di Bali. Tirtanya itu nanti. Nah itu kalau Hindu itu kan itu tidak saklek. Nah mungkin kita pada kasapan kita mudah-mudahan cepat ini adik bisa menyatu ya. Ya. Nah, kalau misalkan tentang lunas tirta itu, Alicia, Ya. kalau misalkan kita lunas tirta di kawitan di Pasak, kita bawa ke Lembang, Enggak masalah. masalah. Enggak masalah. Di amin aturin di Kemulan gitu. Di Kemulan ya yang di Angguru. Kalau lunas tirtanya seperti tadi di yang guru Kemulan. Kalau di kawitan Pandai, kalau ada pelinggih Pandai di sana. Kalau di Pandai ya. Biasanya ada itu. Kita Pandai. Kalau kita di Suronadi ngaben Pandai sudah ngaben Tegeling di Gontoran. Di Awang Madio di apa namanya di bawah itu. Udah ngaben kan Pandai. Karena ada suatu kejadian di Suronadi, ngaben Pandai di Purle Pedanda Samar Petir meninggal. Karena ada itu pastu lah ya, kutukan apa dari leluhur kita dulu kan nggak tahu sekitar gimana namanya kan. Akhirnya lama nggak ngaben, udah itu banyak ngaben sampai ngeroras pastung karo lah ampun lumayan. Itu yang lakukan yang seperti Iya. itu, berusaha mencoba untuk menghindari hal-hal yang seperti itu kan, tapi dia sembunyi-sembunyi ngambil yang di B. Nah dari B itu diunggahilah di A ini. Akhirnya setelah itu antara di hari itu atau besoknya itu meninggal. Tidak, kalau Salah-salah tentang ya kalau ini kita itu kalau Pandai tidak ada masalah, kita masih saling boleh saling sumbang sama tahun Pandai ya, boleh, tidak ada masalah. Kalau Pasak Pandai tidak ada masalah. Ampun nih kalau sama Perando memang zaman dulu kita sejarah itu kan, zaman dulu ada permasalahan khususnya di Kelungkung, di kerajaan Kelungkung waktu itu kan ampun nih Bagawanto istilahnya, Pedanda yang di kerajaan kan waktu pemberontakan Ibatan Jeruk namanya Patih kan, bisa apa namanya sama-sama kita menyelesaikan suatu perundingan yang ada saat ini dan
tidak ada menjadi masalah lagi ke depannya saudara. Berarti yang apa ya? Yang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari tiang berdua akan kedatangan tiang di sini. Yang berharap Nisir selalu sehat selalu. Terus yang berharap Mbak Nisir juga bisa buat acara yang udah nanti ke depannya Mudah-mudahan. sekarang Mudah-mudahan ya. mungkin Iya, kawan iya, dan iya. Ya dia oke, karena mungkin tidak ada sebenarnya yang berat permasalahannya kan, tapi biasa kita sebagai manusia ada ragu dan bimbang kan. Nah sekarang kalau secara pribadi Oko sudah mantap, artinya untuk di Pak Mangku, Bu Mangku di Lembar mantap kan. Kalau masih ada orang tua ragu, silahkan matur nuwun. Nah mungkin itu aja kita ke Pandita, mudah-mudahan bisa dijadikan pedoman atau tuntunan nanti menyampaikan kepada dua orang tua keluarga besar. Nah untuk terakhir mari kita sini bantu Parama Santi. Santi 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 susema. Iya. Apa lagi? Ada lagi? Boleh bebas sekarang.